antara knowing and doing itu dua hal yang berbeda. Sama loh kalau kita nonton bola kan. Nonton bola kita kan merasa paling jago sedunia kan. Ngomong Wah, enak lu banget gitu. umpannya salah tuh gitu kan. Coba lu kasih bola main situ. Paling bisa merinding gitu kan. Gimana sih cara bisa menjadi pengusaha yang berhasil lah? Kalau sukses itu relatif lah. Begitu saya rubah mindset saya, kalau dulu kan it's about me. Saya balik deh, it's about others. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Selamat sore semuanya, kembali lagi dengan kita Aktif Mencari Tahu di program Aktif Mencari Bisnis. Jadi episode ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tidak lain tidak bukan, ini adalah Bang Cahyo dari Taruna Nusantara Angkatan yang kedua. Terima kasih. Selamat datang Bang Cahyo. Terima kasih waktu dan kesempatan ini Bang. Dari kesibukan Abang sudah menyempatkan waktu untuk bisa kami interview ya Bang sebagai narasumber. Sama-sama, justru saya yang senang udah diundang nih. Oh siap Bang. Jarang-jarang ada yang undang soalnya. Waduh, justru ini Bang saatnya kita expose Bang Cahyo ini untuk lebih memotivasi dan menginspirasi teman-teman penonton kita juga Bang. Nah, terima kasih, mudah-mudahan Iya Bang, saya siap bisa Bang. bantu. Nah kita mulai aja ya Bang. Bang Cahyo ini kan terkenal dari seseorang yang pengusaha besar Bang di kalangan yang tahu lah kasarannya. Nah, bisa nggak Bang Abang sedikit cerita tentang Abang Cahyo sendiri nih, profilnya seperti apa dulu dari lulus TN sampai di posisi sekarang Bang? Waduh gitu ya? Nah, kalau dibilang pengusaha besar takut saya dengarnya itu. Waduh. Karena pasti banyak yang lebih besar dari saya. Siap Bang. Nah, jadi mungkin saya perkenalkan diri dulu, boleh Dik ya? Boleh Bang, boleh Bang. Nama saya Wicahyo Ratomo, saya dari TN Angkatan Kedua, NOHSI saya 910385. Oh, masih Jadi hafal. masih ingat saya. Iya Bang. Saya kelas 1 di 13, kelas 2 di 2A13, kelas 3 di 3A12. Wih, orientasinya mantap. Mudah-mudahan nggak salah nih ya. Iya, Bang. Mudah-mudahan nggak salah ya. P10 masih ingat nggak siapa Bang? Apa ya? P10. Bercanda Bang, PS10, bercanda. aduh, tuh, udah lupa tuh kayaknya. Jadi orientasi. Tapi kalau ada escape masih inget sih. Gitu. Waduh. Nah, jadi saya merasa sangat beruntung ya bisa masuk SMA TN. Saya tuh angkatan kedua, jadi mungkin sejarah dikit nih kenapa saya masuk SMA TN, dan saya rasa TN itu yang mengubah hidup saya. Saya jujur aja. Jadi saya ini anak tentara. Bapak saya angkatan laut. Ya, angkatan laut ya biasalah pindah-pindah kota kan. Nah, kemudian saya ingat banget waktu saya SMP di Jakarta, di Panggung di Luhur, iseng-iseng baca majalah Hai waktu itu. Tahu nggak majalah Hai? Ada Bang. Masih tahu ya? Anak TN juga 21 masih ada Bang. Masih ada Hai ya? terkenal Sekarang ya. masih ada nggak tuh ya? Lebih ke online-nya aja sih Lebih Bang. online, ya. oke. Pindah ke digital. Saya baca majalah Hai, tiba-tiba ada foto SMA TN tuh, saya masih ingat banget fotonya, namanya tuh, ternyata setelah kemudian saya kenal namanya Bang Humbul tuh gitu. Lagi foto, lagi hormat atau apa gitu. Sebenarnya sekolah keren juga nih. Saya coba ngomong ke bapak saya, Pak boleh nggak masuk sekolah ini gitu. Dia bilang, ngapain kamu masuk sekolah tentara, ngapain kamu masuk sekolah tentara loh yang ngomong. Iya. Karena mungkin bapak saya tuh ngapain anak gua mau ke situ kan. Tapi saya mau nyoba nih, kayak sekolah keren. Saya iseng-iseng daftar, ternyata lolos. Nah itulah, saya dari Panda Jakarta waktu itu, masuk SMA TN. To make the long story short, selama 3 tahun di TN itu terus terang eye opener buat saya. Eye opener kenapa? Saya mungkin biasa grow up di anak kota ya, anak kota di Jakarta, di Surabaya, temennya ya itu aja lah. Tiba-tiba ketemu anak TN yang dari Sabang sampai Merauke, ada semua, dengan semua kelebihan, kekurangannya dan variasinya gitu. Nah itu terus terang menarik sih buat saya waktu itu. Nah, jadi selama 3 tahun saya di TN, saya merasa saya belajar banyak. Termasuk nggak tahu kalau zaman kamu ya, zaman dulu saya tuh masih kita mandi panjang tuh. Masih Bang. Masih pandang 70 orang, satu kelas 35, 2 geraha tuh mandi bareng-bareng. Iya. Ya itu eye opener juga sih buat saya gitu loh. Ternyata berbagai orang, berbagai bentuk gitu. Wah Ya. itu. Iya Bang, setuju Bang. Nah, jadi setelah dari TN, saya masuk ITB.
ITB Teknik Industri. Oh, TI Bang. Saya di TI Industri, kebetulan waktu itu saya masuk 94, saya 3,5 tahun udah selesai waktu itu, kebetulan. Dan saya kesempatan selama setengah tahun terakhirnya itu saya ngambil kayak internship di Jerman. Oke. Setelah wisuda duluan, sambil menunggu master saya. Nah, setelah saya dari ITB, kebetulan juga saya waktu itu pengen master. Nah, background sedikit nih. Waktu saya di SMA TN, itu sebetulnya saya punya mimpi waktu itu. Saya pengen masuk di sekolah yang keren-keren lah. Ada Harvard lah, cita-cita boleh dong. Iya, kan? iya. Ternyata begitu cek dompet nggak ada duitnya gitu loh. Nah, jadi karena saya nggak bisa masuk situ, ya kita masuk di mana kita bisa. Kebetulan ITB menerima saya saat itu. Ya, jadi saya sekolah di ITB, nah begitu lulus saya pengen lagi sekolah. Tapi ternyata problem yang 94 terulang lagi di 98, malah waktu itu Krismon. 98 Krismon di mana yang tadi $1 tuh 2.000, tiba-tiba jadi 16.000 dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, itulah yang kita alami. Akhirnya begitu saya mau ambil master, saya pilih lagi mana nih kira-kira yang bisa ngasih saya scholarship. Nah, kebetulan saya daftar, saya dapat scholarship di Inggris, di Cambridge. Jadi saya ngambil master ekonomi saya di situ. Nah, itu pendidikan saya, background-nya kurang lebih itu sih. Oke. Itu pada tahun segitu nyari informasinya gimana, Bang? Zaman segitu yang jelas nggak ada internet ya. Iya, Internet itu masih limited. Saya ingat banget zaman saya di ITB tahun 95 itu, saya masuk 94, internet itu baru tahun 95-96 tuh. Itu ingat banget kita mau buka satu website. Ya, saya nggak usah sebut nama website-nya ya. Kita kan anak lagi udah sampai jam 10 malam tuh buka di lab. Baru kebuka satu halaman tuh 4 jam kayaknya. Waduh. Pelan. Nah, tapi itulah yang kita alamin saat itu. Nah, mencari sekolah saat itu ya kita harus pergi ke British Council, ke USA atau apa ya, saya lupa namanya itu. Untuk Amerika ada. Itu keliling cari manual, kita kirim surat. Oh, dia masih balas. kayak gitu, susah Serepot juga Bang ya dulu. Jadi it's an effort to do it. Jadi dan terus terang satu yang saya rasakan, saya waktu itu tidak punya mentor. Dalam arti kata, saya tidak ada senior saya atau keluarga saya terdekat yang bisa saya tanya nih, kalau mau ke Amerika sekolahnya di mana sih? Kalau mau ke Inggris sekolahnya di mana sih? Jadi kayak kita masuk ITB karena mungkin ada sepupu saya sekolah di ITB, kayak ITB bagus, saya daftar ITB. Lebih karena seperti itu zaman itu, karena informasi nggak segampang sekarang ya. Iya, iya, benar. Nah, itu kan dari Abang keluar TN sampai maksudnya lulus dari TN sampai kuliah, Bang, sampai S2. Nah, setelah kuliah, jenjang karir Abang tuh gimana sih, Bang? Setelah kuliah ya? Bener, Bang. Sampai di posisi sekarang ini gitu, Bang. Saya tuh beruntung. Jadi waktu saya ngambil S2 saat itu. Jadi actually postgraduate diploma di economics. Itu kalau di Inggris itu ada namanya MPhil program, bisa ambil 2 tahun, bisa ambil setahun gitu. Saya pikir ya saya nggak tahu lah, masuk dulu aja. Saya dapat scholarship kan. Nah, ternyata saya baru tahu juga saat itu, karena ternyata kalau di beberapa universitas di luar negeri itu, bulan paling penting itu adalah bulan pertama. Oke. Jadi bulan pertama penting kenapa? Sebelum sekolah mulai. Jadi saya ingat banget kelas itu mulai di September, saya datang Agustus. Karena udah mesti settling down kan. Ternyata di 1-2 minggu pertama itu semua perusahaan besar di dunia itu do recruiting weekend. Jadi you name it, semua konsultan, banker, apapun saat itu, di minggu pertama saya datang itu, dia throw banquet. Lunch gathering, dinner gathering untuk kenalan, untuk nge-recruit talent. Padahal kan masih belum mulai pendidikannya, Bang. Sekolah. Nah, itu menariknya. Di top university, they try to get the talent di depan. Saya karena on scholarship, uang terbatas, datang terus. Kenapa? Buat makan gratis, bro. Jadi kita udah punya jadwal tuh, makan malam hari ini di sini, makan malam hari ini di sini. Lumayan makannya enak, ada minuman, semua udah kita ya dengar-dengar aja lah datang di situ. Nah, iseng-iseng waktu itu ada McKinsey kebetulan buka, saya iseng-iseng saya daftar. Ternyata daftar keterima. Jadi saya sekolah belum mulai udah keterima pekerjaan. Wah, enak banget zaman dulu emang. Nah itu. Sampai sekarang kayak gitu apa gimana sih, Bang? Nah, itu saya nggak tahu kalau sekarang, tapi sepertinya masih sih. Sepertinya masih. Jadi akhirnya saya putusin setelah setahun saya selesai. Karena sebetulnya udah dapat pekerjaan dan saya juga berpikir ya saya harus bekerja kan. Kalau nggak bekerja juga nggak ada dana kan sebetulnya saat itu.
Jadi setelah setahun saya bekerja di McKinsey. Setahun tuh maksudnya setelah lulus Setelah dari lulus dari S2-nya? Cambridge ya, dari Oke. Cambridge saya langsung di McKinsey habis itu. Oh, dari McKinsey sampai sekarang punya usaha sendiri, itu gimana Bang? Sepak terjang Bang? Jadi selama saya di McKinsey itu saya keterima saya terima tahun 99 tapi saya mulai kerja tahun 2000. Ya, tahun 2000 itu saya mulai kerja di McKinsey itu sampai tahun 2006. Oh, 6 tahun tuh di McKinsey. 2000. Itu kalau boleh tahu udah berkeluarga Bang di US? Belum, saya masih single. Oh, oke. Saya baru berkeluarga tahun 2005. Oke. Jadi itu selama itu saya kan di Inggris. Selama di McKinsey itu saya pindah-pindah office terus. Saya lupa ya, mungkin saya ada di hampir 20 office kali saya kerja itu. Dia di Eropa, di Amerika, di Indonesia. Kenapa? Saya mikirnya cuma simple. Saya pikir ini kalau saya di McKinsey saya bisa ngeliat dunia nih. Dibayarin lagi. Iya. Sesimpel itu aja. Kalau nyari uang bisa nanti. Saya mikirnya gitu aja. Nah, jadi itu yang saya pakai. Jadi yang saya pakai di McKinsey itu ada istilah up or out. Jadi setiap 2 tahun kalau nggak bisa dipromote, you have to leave the company. Gitu. Jadi saya tiap kali ada saya geser ke kantor lain. Jadi dapat linian setahun gitu. Nah, anyway sampai at one point saya pikir udah cukup lah. Saya udah berkeluarga saat itu ya udah. Jadi memang saya rasakan waktu selama saya dari McKinsey itu ya semua kota di dunia hampir bisa dibilang saya pernah kerja ya. New York, London, Jakarta, Singapura ya you name it lah. Jadi hampir pernah, jadi teman jadi banyak lah. Intinya itu sih sebetulnya. Network jadi lumayan lah dari situ. McKinsey 6 tahun ya Bang ya? Iya. Habis itu langsung mulai bisnis apa sempat kerja dulu Bang? Nah, jadi setelah saya dari McKinsey, kemudian tuh jadi ujungnya kan saya menikah 2005 tuh. Saya menikah 2005, setelah menikah, terus kemudian istri saya hamil setelah setahun, setelah berapa bulan menikah dia hamil, saya baru mikir kalau saya di McKinsey terus, kapan bisa ketemu istri ya? Karena saat itu kita travelnya kayak orang gila. Jadi dalam 1 tahun itu saya bisa on the road itu sampai 300 hari, zaman itu. Saya nggak tahu yang sekarang ya. Jadi bisa dibilang rumah, apartemen itu cuma untuk naruh koper aja. Jadi ya kita travel terus klien tinggal dari tempat ke tempat yang mungkin kalau kita harus bayar sendiri juga nggak mau ya. Ini kan sebelum global financial crisis ya. Jadi saya nggak tahu yang sekarang seperti apa. Zaman saya itu kita benar-benar udah bisa muter-muter tanpa harus keluar uang lah. Kalau saya ngeliatnya cuma gitu aja. Saya ngeliat dunia tanpa harus keluar biaya lah, dan dapat pengalaman, dapat teman. Nah, tapi begitu saya menikah saya nyadarin, wah ini kalau saya terus begini kerjaan agak repot juga nih kayaknya nih. Nah, kemudian akhirnya saya putuskan untuk waktu itu pindah pekerjaan. Nah, waktu pindah itu saya terus terang ada berapa tawaran, ada banyak. Namun di ujungnya saya waktu itu ngambil penawaran dari Temasek Singapura, saya ditaruh di Danamon, di Bank Danamon Indonesia. Temasek tuh BUMN ya Singapura Ya, Bang ya? tapi saya di Bank Danamonnya. Oke. Nah Bang, boleh dong cerita Bang, awal mula Abang beranikan diri untuk resign terus bikin usaha sendiri. Karena kan kalau dari background Abang yang kerjanya itu kan kerjanya bagus-bagus semua ya Bang ya? Dari McKinsey, terus Temasek, ke Danamon. Sampai Abang memutuskan untuk resign terus bikin usaha sendiri tuh. Nah, ini menarik nih. Pertimbangannya gimana Bang? Itu kan merelakan banyak hal gitu Bang. Memang kalau dilihat saat itu saya udah nyaman. Jadi saya di Bank Danamon tuh 2006 sampai kurang lebih 2010 lah. Oke. Hampir 4 tahun. Nah, tapi bisa dibilang 2 tahun terakhir tuh saya udah bosen sebetulnya. Dalam arti kita kok udah kurang challenge nih. Nah, istri saya kebetulan lahir dari keluarga entrepreneur. Istri saya justru yang mengepus, udah coba kamu jadi pengusaha gitu loh. Berani aja jadi pengusaha. Memang kita sebagai profesional saat itu udah ngitung, wah udah begini kalau jadi pengusaha gimana nih ya. Kita biasa tiap akhir bulan kasarnya diem aja nggak usah ngapa-ngapain, cuti sebulan juga masuk tuh duit kan di akhir bulan kan. Jadi entrepreneur nggak segampang itu. Nah, waktu itu akhirnya saya beranikan diri dengan cara kita coba membuat suatu bridging yang in a way kita dengan satu project, mulai dengan satu project gitu ya. Saya waktu itu dengan ada beberapa teman, kita cobalah kita bikin satu project yang quote on quote di project itu kita udah bisa secure funding yang bisa men-secure operational cost tahun lah. Oke. Jadi trik saya waktu itu seperti itu. Jadi nggak gampang sih terus terang, karena
baru kita nyadar perbedaannya antara kita jadi profesional dan kita usaha sendiri. Tadi kita berpikir deh, wah kalau kita jadi pengusaha bisa jalan-jalannya lebih sering mungkin, terus kemudian juga bisa kalau ada hobi olahraga mungkin bisa lebih banyak. Kalau misalnya orang main golf bisa main golf tiap hari, ternyata enggak. Begitu kita pindah jalur ke pengusaha, ternyata tanggung jawab itu jadi jauh lebih banyak. Karena nggak hanya mikirin buat kita, tapi juga mikirin buat orang yang bekerja sama kita dan keluarganya. Iya. Gitu, kurang lebih itu sih. Berarti setahun itu jalan, abang ngerasa tenang karena ada OPEX-nya itu ya bang buat nanggung. Tapi setelah itu gimana tuh bang? Nah, jadi gini, kalau kita udah bicara usaha, kita step back dulu sedikit nih. Saya bisa dibilang itu mungkin banyak nebang hutan tapi nggak punya map. Oke. Suruh pergi ke satu kota nggak punya Google Map-nya. Kalau anak sekarang lihatnya Google Map kali ya. Itu nggak ada. Jadi ya main terobos aja, main sikat aja, ngandalin oh punya temen nih, punya knowledge ini. Tempur, mesti buka jalan. Baru akhirnya kita usaha itu naik turun mas. Jadi nggak selamanya indah. Ada saatnya kita naik, ada saatnya kita turun. Bahkan kita punya project, misalnya kamu udah secure OPEX sekian, tapi kamu lihat di forecast ini kayaknya nggak mungkin kalau begini terus setelah 12 bulan kita habis nih. Berarti kan harus perpanjang lagi tuh. Berarti kan harus mulai cut cost apa segala macam. Nggak gampang lah intinya. Plus saya udah punya anak waktu itu, udah punya istri, udah punya anak 2. Jadi itu bukan suatu kesimpulan yang gampang. Satu yang saya pelajarin adalah begitu kita jadi profesional, apalagi kalau udah makin tinggi, itu kita dengan enak bekerja di satu sistem yang udah jalan. Di mana anak buah, tim itu udah banyak. Begitu kita menjadi seorang pengusaha, awal-awalnya terutama ya, itu harus kita bisa kerjakan sendiri semua tuh. Kalau kita belum mau punya tim yang besar untuk ngerjain di sini, berarti kan cost-nya juga langsung tinggi kan. Iya. Nah jadi itu secara garis umumnya seperti itu sih. Jadi ternyata saya menyadari bahwa banyak hal yang harus kita kerjakan sendiri. As simple as, kalau sekarang mungkin gampang ya udah ada Traveloka, booking pesawat. Zaman dulu nggak segampang itu. Mau booking pesawat tuh mesti travel agent, kadang mesti ke mall, beli tiket sendiri. Iya. Kalau kita mau dapat corporate rate kan mesti volume minimum sekian. Jadi banyak faktor-faktor yang saat itu isu dengan teknologi sekarang jadi non-isu gitu. Jadi mestinya, teorinya, kalau dari segi proses untuk menjadi pengusaha sekarang mestinya lebih gampang. Oke. Mestinya proses ya. Fasilitasnya udah ada ya. Iya, infrastruktur udah lebih Yes. mendukung lah. Namun mungkin dari segi competitiveness berarti sekarang harus lebih pandai-pandai membaca situasi itu aja. Karena mungkin karena lebih gampang sehingga barrier to entry-nya menjadi lebih rendah sehingga lebih banyak orang yang bisa masuk. Iya. Tapi kalau kita nggak unik ya kita nggak jadi apa-apa. Yes, setuju banget Bang. Bang, boleh cerita nggak Bang? Sekarang Abang lagi menjalankan bisnis apa sih Bang? Dan di industri apa gitu Bang? Ya, jadi pada saat jadi pengusaha ya, itu sekarang saya banyak di bisnis pertambangan dan industri ya. Saya banyak di pertambangan, di daerah terutama di nikel, industri juga yang terkait dengan nikel, baik itu smelter maupun yang terkait dengan turunan yang lain gitu. Apakah dari begitu saat keluar dari profesional saya mau langsung industri terbaik? Ya enggak. Seperti saya bilang tadi, saya buka hutan. Background saya konsultan. Jadi orang konsultan itu mungkin berpikir dia tahu segalanya kali ya. Tapi sebetulnya enggak juga gitu. Mungkin antara knowing and doing itu dua hal yang berbeda. Sama loh kalau kita nonton bola kan. Nonton bola kita kan merasa paling jago sedunia kan. Ngomong enak Wah, lu banget gitu. umpannya salah tuh gitu kan. Coba lu kasih bola main situ. Paling bisa merinding gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi begitu saya merasakan, begitu saya jadi pengusaha, itu ternyata banyak inefisiensi yang saya lakukan. Karena saya pasti pakai mindset sebagai seorang profesional saat itu. Di awal-awal. Yang overtime kita belajar. Nah, sekarang saya banyak di industri nikel, pertambangan, dan industri. Pada saat saya mulai, itu enggak jauh, Mas. Saya sempat ada di financing, saya pernah ada sekolah pilot, kita pernah ada properti, kita juga pernah di semacam private equity, ya banyak lah ya. Sampai perusahaan pupuk lah, apa, ada lah. Semua dicoba lah. Nah, itu yang saya rasakan. Kenapa? Karena kita anak muda saat itu ya, mungkin agak gangho ya, kalau istilahnya itu orang berani gitu loh.
yakinlah kalau kita kerjain bener pasti bisa gitu. Kita yakin udah kita protect, legalnya udah beres, ini udah beres, marketnya bagus. Nah, baru saya nyadarin overtime. Kalau kita jadi pengusaha, jadi usaha, itu faktor semesta itu mendukung. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang kita nggak menganggap itu penting, ternyata bisa jadi besar. Iya. Kita nganggap itu segalanya, ternyata in the long run is nothing gitu. Dan opportunity itu akan datang dan pergi. Opportunity itu kadang, pernah baca buku From Good to Great gak? Belum, Bang. Nah itu kebetulan ada tuh, saya rekomen baca buku itu tuh. Kayaknya ada tuh yang merah tuh di situ tuh, kalau nanti mau lihat. Oh iya, ada tuh, Bang. From Good to Great. Jim Collins. Itu buku mungkin sekarang umurnya udah hampir 20 tahun kali ya. Tapi itu is good. Apa sih opposite great adalah good. Jadi orang untuk bisa menjadi great itu lawannya good, karena good itu udah enak. Nangkep kan? Iya, Bang. Nah, Keren tuh. nah, jadi sama seperti kita berusaha, ya mungkin kalau saya look back, saya udah bisa ketemu formulasi yang saya dapatkan sekarang, saya bisa mundur ke diri saya yang 15 tahun yang lalu, mungkin saya bisa jauh berbeda dari sekarang. Jadi ada beberapa key principle sih di usaha yang mungkin saya kalau ditanya bisa saya share, kalau nggak tanya saya simpen sendiri. Waduh, itu tuh ilmu yang mahal tuh, Bang. Nah itu mahal. Tapi gini, kan Ikastara tuh adik-adik saya semua kan. Iya, Bang. Kita kan keluarga kan, saya harus share. Siapa, Bang? Mungkin saya ini agak random ya. Saya mungkin nggak terstruktur ya, karena juga ini kan nggak pakai tes, nggak ada persiapan ya. Tapi gimana sih cara bisa menjadi pengusaha yang berhasil lah? Kalau sukses itu relatif lah definisi. Yang berhasil. Ada beberapa hal. Pertama, timing. Timing itu kalau kita lihat bahasa Yunani, itu ada kronos, ada kairos. Oke. Kronos itu jam. Jam berputar terus. Oh. Kalau kairos itu momen. Jadi setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya, itu benar. Jadi ada momen-momen tertentu yang kalau nggak kita ambil nggak akan datang lagi ke kita. Momen itu ya kalau kita yang bertuhan, kita percaya itu dari yang di atas. Nah itu yang harus diambil dan itu harus sensitif untuk tahu kapan ambil momennya. Itu satu. Kedua, kita harus punya visi atau punya mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi, cuma mengalir, forget it. Yang ada kita cuma jadi busybody aja. Ngerjain itu, ngerjain ini, capeknya dapat, mungkin manfaatnya tidak optimal. Iya. Gitu. Jadi kalau kita punya visi, kita punya mimpi, dan visi atau mimpi itu harus kita hidupin. Kita hidupin dengan apa? Ya kita lakukan, kita kerjakan gitu loh. Nah, pada saat kita melakukan, pada saat kita mengerjakan visi itu, kita mulai, kalau yakin ini memang jalan kita, itu pasti semesta mendukung tuh istilahnya itu. Tiba-tiba datanglah orang yang pas, datanglah kesempatan yang tepat, datanglah ini. Tapi kalau kita mulai berjalan, kok makin sulit. Kadang-kadang kan kita anak muda, gue bisa nih. Tapi kalau udah 2-3 nggak terus kita udah nggak nyaman nih, kerja jadi kayak merasa terpaksa, atau kayak udah jadi berantem sama istri lah, berantem sama apa. Ya berarti saatnya mundur. That's the third one. Kita harus tahu kapan harus mundur. Kalau kita investing, kapan harus cut loss. Itu harus tahu. Dan ini nggak paling sulit menurut saya. Yeah. Nah, untuk bisa tadi kita lihat kita punya mimpi, kita harus tahu cut loss. Itu ada 2 lagi. Jadi udah 3 kan? 2 lagi. Yang pertama kita harus fokus. Kita bukan Superman. Tadi saya bilang saya udah ngelakuin A, B, C, D, E. Kalau saya boleh look back, itu saya pengen ya satu track aja itu saya kerjain. Fokus aja di satu itu. Karena begitu kita fokus, kita dalemin, itu juga knowledge kita makin dalam, network kita makin dalam, makin besar. Nah, fokus ini key. Yang terakhir, yang paling penting harus punya mentor. Itu yang saya missing. Saya baru punya mentor, mungkin setelah saya mengalami kegagalan dalam berusaha. Jangan dianggap saya sukses terus loh Mas, enggak. Saya pernah ngalamin dari mungkin punya 1.000 tiba jadi minus 10.000. Pernah ngalamin. Jadi minus tuh Bang ya? Pernah. Itu namanya kita berusaha, itu hal yang wajar. Kadang kita naik, kadang kita di bawah. Gampang ngomongnya kan. Tapi pas mengalami jatuh itu adalah pembentukan karaktermu.
Nah, jadi pada saat di Batu, dan ketika kita ada badai, yang paling nggak boleh itu kabur, bos. Kalau kamu naik kapal, ada badai, kamu kabur, pasti tenggelam. Hadapin, badai pasti berlalu. Waduh, Seperti mantap. itu. Nah, jadi itu 5 tuh. Kan Pancasila 5. Iya. Ya, kita juga pas-pasin lah. Prinsip biar hidup juga 5 Ya, itu keren banget tuh Bang. Itu ilmu mahal tuh teman-teman buat I'm Friends yang nonton nih. Tahu Bang Abang dan Kakak Eka Setara. Ini ilmu-ilmu yang nggak mungkin dapetin di lapangan kalau nggak kita punya mentor ya. Ya seperti Bang Cahyo mungkin menjadi mentor semua teman-teman yang lagi berusaha merintis bisnis atau mungkin lagi jalan profesional dan lain-lain kayak gitu Bang. Bang kalau boleh cerita nih Bang, Abang kan bisa dibilang skala industrinya kan kalau ngomongin nikel berarti kan udah besar, tergolong kategori yang besar ya Bang ya. Nah kira-kira tadi ngomongin alam semesta juga nih Bang, kira-kira apa sih Bang yang ada nggak hubungan dari regulasi pemerintah terhadap Abang gitu. Tadi kan kita ngomongin alam semesta yang bisa berimpact ke kita. Nah, tapi ini kan negara yang mungkin nggak bisa kita kontrol juga ke alam semesta nih. Nah, tapi sekiranya mungkin itu bisa berdampak terhadap bisnis Abang. Sangat banyak. Jadi kita ketika menjadi pengusaha, kalau kita bisa petain dari 100 event, mungkin yang kita bisa kontrol cuma 5. 95 itu kita nggak bisa event. Oke. Tapi yang membedakan between boys and men adalah how you react in such event. Nanggap ya? Nah, ketika saya bilang semesta mendukung, semesta tidak mendukung itu termasuk regulasi segala macam. Yes. Jadi contohnya saya cerita sih, kapan sih saya mulai kenal nikel gitu kan? Saya mulai kenal nikel itu tahun 2011. Dan itu sebetulnya kecemplung. Berarti baru setahun jalan bisnis langsung ke nikel tuh Bang? Iya, jadi karena waktu itu kita ada run portfolio of business. Salah satunya, oke, nikel menarik nih. Kita mulai taruh uang di nikel gitu. Saya dan partner-partner saat itu. Nah, begitu kita taruh nikel, ternyata benar tuh secara cepat, cepat naik. Bagus nih. Regulasi berubah. Jadi banyak orang nih salah nangkep nih yang melarang ekspor nikel zamannya Pak Jokowi. Sebetulnya enggak. Pelarangan ekspor nikel itu zamannya Pak SBY dulu. Dengan ada Undang-Undang Minerba. Jadi pertama kali, saya ingat banget, karena saya ngalamin ya, kita biasa ngekspor. Makanya kalau saya lupa harganya ya, satu kapal itu kan sekitar 50.000 ton. Vessel 50.000 ton, satu tonnya itu saat itu bisa 40, bisa $80. Yaitu setiap kali satu kapal Turki, itu revenue. Jadi kan bisnis jalan ya. Bisnis jalan, tiba-tiba tahun 2012 tutup. Sebenarnya udah dikasih udah 2008 sih. Kita tahu cuma setahun window ya. Cuman kan udah jalan dulu ya anak muda kan. Jalan dulu yang penting ada kecepatan cetak uang, cetak, jalan. Tutup, plek. Tutup, ya nggak tahu saat itu. Jadi dengan persyaratan tertentu bisa buka lagi. Sehingga buka lagi, ditutup lagi di tahun 2014. Di akhir pemerintahan SBY, waktu itu bulan April kalau nggak salah. Nah, jadi akhirnya salah satu persyaratannya harus membuka hilirisasi, membuka smelter segala macam. Nah, terus saat itu kita sebagai pengusaha yang kapasitasnya juga belum terlalu besar ya kita coba membuat smelter pun skala kecil gitu loh. Kita buat gini-gini sehingga boleh ekspor lagi gitu. Ya itu triknya saat itu. Jadi itu regulasi berubah terus tuh. Tiap berapa bulan regulasi berubah ya kita ngikutin aja. Kita adapt dengan regulasi itu ya Bang? Nah, di situ yang saya mau bilang tadi, kenapa perlu mentor. Karena itu kan kita bertindak sendiri aja ya, sama-sama nggak ngerti, kita the blind leads the blind lah, istilahnya gitu kan. Kita jalan, nah ternyata tahun 2020 itu tutup permanen kan. Kenapa? Karena sebetulnya pemerintah udah serius. Nah, begitu tutup permanen, mungkin baru ketahuan lah borok-borok perusahaan apa semua kan. Ya udahlah, akhirnya itu yang saya cerita tadi, saya udah di atas, tiba-tiba harus ngalamin di bawah. Nah, di bawah itu memang nggak gampang jalaninya, tapi saya rasa semua orang harus ngalamin ya. Karena pada saat kita lagi di bawah, kita harus merangkak naik lagi, itulah karakter kita terbentuk. Baru kita mengerti apa yang penting dan apa yang nggak penting di hidup. Nah, akhirnya kalau saya boleh agak share sedikit ya, begitu saya rubah mindset saya, kalau dulu kan it's about me, saya balik deh, it's about others. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Itu yang lebih penting. Oke. Nah, begitu mindset ini kita berubah, opportunity kebuka lagi tuh.
Ini filosofi sedikit ya. Ini sharing. Iya bang, sharing. iya bang. Nah itu, tiba-tiba saya udah punya mimpi jadi sekarang mungkin orang ngomong hilirisasi tahun 2012 saya udah keliling tuh ke bank-bank, mau bikin pabrik stainless steel, diketawain sama semua orang. Lu ngapain anak ngomongin apa sih, enak ekspor ore mentah aja juga udah jadi gitu. Nah, ngomong ke pengusaha Indonesia besar juga ketawain. Nah kenapa for some reason semesta mendukung, saya ketemu dengan dari Tiongkok tuh ada satu pengusaha yang dia punya mimpi juga ya. Akhirnya kita ketemuan ya, dia bangun hilirisasi sehingga sekarang skalanya jadi luar biasa gitu. Ya di situ bukan berarti saya terlibat semua, enggak. Di sebagian saya ada, sebagian dia jalan sendiri, tapi saya baru melihat bahwa visi yang ada itu begitu ketemu orang yang tepat bisa nyata, bisa jalan ternyata. Dan itu tidak harus menjadi milik kita. Karena yang kita bangun ada society, kita bangun ada community-nya, negaranya gitu loh. Nah, kurang lebih begitu. Ini agak terlalu serius nggak nih? Wah, ini serius banget Bang Yusri, mahal banget bosen nih. lagi yang denger. Nah, Bang, kalau misalnya ngomong hilirisasi nih, Bang. Nah, bagaimana sih perusahaan Abang mendukung atau terlibat dalam upaya hilirisasi produk-produk nikel? Abang kan tadi produknya nikel kan? Yeah. Dan apa sih manfaatnya bagi ekonomi Indonesia? Karena kalau kita ngomongin hilirisasi kan dampak mikro maupun makronya kan besar sekali, Bang ya. Oke, jadi gini, kita kasih ilustrasi nih ya. Iya, Bang. Kalau kita misalnya ada nilai tambah tuh benar. Pada saat misalnya kita punya biji nikel atau tanah itu dijual mungkin harga per tonnya mungkin dapat $20, $30, $40, berapapun itu ya. Begitu dia diproses, dia akan memiliki nilai tambah. Bisa dengan proses yang kita sebut pyrolysis atau smelting, itu dia menjadi ferronickel atau nickel pig iron, atau dengan proses leaching. Leaching itu ada berbagai, salah satu yang lebih ngetop HPAL, high pressure acid leaching. Itu produknya menjadi MHP atau MSP. Nah, ini baterai material. Ini baru satu step nih, Mas. Satu step ini aja, kasarnya dengan 1 ton yang sama nih, udah kali 5 kali 6 nih nilainya nih. Memang betul, ada cost-nya untuk membentuk ini. Tapi kan ada keuntungannya juga. Ada resikonya juga dalam pembuatan itu. Kalau kita bicara buat negara, dampaknya dari current account, misalnya tadi saya cerita, kalau 50.000 ton nikel dalam bentuk ore, itu mungkin nilainya, say kali $40, berarti $2 juta kan. Nah, 50.000 ton nikel ini, kalau diproduksi menjadi ferronickel, mungkin nggak 50.000, mungkin dia cuma 5.000 ton. Barang sama, karena kan tidak semuanya terpakai ya. Mengkerucut gitu, Ya, Bang. mengerucut. Tapi dengan harga ferronickel per tonnya berapa, tetap pasti dia memberikan devisa buat negaranya nggak 2 juta, mungkin menjadi 12 juta. Gitu. Ya itu kan buat negara current account ngebantu dong. Iya, ngebantu banget, Bang. Ya, buat current account. Itu sih. Dan makin ke hilir pasti akan ada peningkatan lagi. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngebahas industri nikel di nasional ya, Bang ya. Nah, ini apakah perusahaan Abang juga mempengaruhi bisnis nikel di skala global, Bang? Dan bagaimana persaingannya dan apakah Abang pernah terlibat nih di salah satu proyek internasional, Bang? Saya rasa kalau bukan hanya perusahaan saya ya, banyak perusahaan-perusahaan lain juga ya. Memang saya rasa sih kita melihat dari Indonesia lah. Indonesia terserah perusahaannya siapapun lah ya. Jadi Indonesia itu memberikan suatu karakter, membentuk untuk nikel internasional, yes. Kenapa? Karena cadangan kita besar dan kapasitas produksi kita juga besar. Dan dikembalikan kepada prinsip supply demand, di mana kita bisa memberikan supply dan demand-nya ada, terciptalah suatu market kan. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini akan terus selamanya begini, banyak faktor yang mempengaruhi. Ketersediaan cadangan, satu, competitiveness kita. Karena saya baru nyadarin juga, Mas, over time, begitu kita buat industri, itu soon or later, pasti orang ngikutin tuh. Kalau kita punya usaha yang menguntungkan, nggak mungkin orang lain nggak pengen buat kan? Iya. Nah, begitu tadi misalnya sendiri nih kita punya, tiba-tiba pasarnya rame nih, kan untung kita juga turun kan? Berarti apa? Yang saya belajar juga dari mitra saya dari Tiongkok itu adalah whatever you do, ya kita harus jadi lowest cost producers. Begitu kita the lowest cost producers, mau ada orang masuk pun ya udah aman ya, Bang ya, dari sini. ya kita lebih kompetitif lah ya. Kalau aman nggak ada yang aman lah, banyak faktor bisa.
Nah, jadi ketika tanya apakah hubungannya dengan internasional, ya mungkin secara langsung dan tidak langsung ada lah ya. Tapi ya di mana ada kesempatan yang sih bisa ambil, saya ikut. Oke, Bang, ini sebenarnya saya bukan mau mengklasifikasi, cuman sepertinya dari usaha abang termasuk di skala usaha yang besar ya Bang ya? Gitu Hitungannya. Ya maksudnya, ya menurut kami ya Bang, dari abang yang jelasin tadi. Nah, kira-kira bagaimana sih Bang strategi, ini buat teman-teman juga nih Bang yang sedang merintis di usaha-usaha mereka yang klasifikasi menengah untuk grow ke atau jump in ke usaha kelas besar gitu Bang. Karena kan challenging-nya pasti berbeda tuh, dari pertama kali merintis ke sedang ke besar gitu. Yang menarik ya untuk menjawab pertanyaan ini adalah saya merasa beruntung lah, berkesempatan banyak interaksi dengan satu partner saya yang dia boleh dibilang dari nol, benar-benar dari nol. Mungkin SMP pun nggak tamat, usia juga nggak terlalu jauh lebih tua dari kita. Dia mungkin kalian tahun 60-an, sekarang dia bisa dibilang mungkin raja nikel dunia lah kasarnya. Yang saya belajar dari dia tuh, dia nggak pernah nanya uangnya berapa. Kembali saya bilang tadi, saya punya visi, saya punya misi, saya memberikan manfaat bagi orang lain, dan dia kerjain. Uangnya datang sendiri. Nah, tapi in proses kita harus perhatikan cost kita. Cost kita harus yang termurah, dan kemudian ya kita harus bisa menjual sebanyak-banyaknya dan harga kalau bisa setinggi-tingginya gitu loh. Iya, iya. Ini prinsip dagang aja Mas. Iya, iya. Sama kalau kita menjual, kalau boleh orang kasih uang muka ke kita, kalau kita mesti membayar, kalau bisa kita minta tempo gitu. Ya ini kan cara orang dagang nih. Iya, iya. Ya sebetulnya yang pedagang-pedagang di pasar tuh lebih pintar dari kita sih sebetulnya. Prinsipnya sesimpel itu. Manage your working capital, ya kan? Kalau kita berusaha bahasa canggihnya nih, manage working capital. Kemudian juga kita harus increase competitiveness dan produksi serendah mungkin. Namun yang paling penting itu jangan terlalu terputar dengan duitnya. Saya nggak paham. Mas, Bang Cahyo gampang ngomong kayak gitu. Ya mungkin sekarang ngomongnya lebih mudah ya dibanding pada saat saya lagi di jurang ya. Wah, saat lagi di jurang itu Mas, anak 2, rumah, udah punya karyawan, itu berat sih. Berat sekali ya. Berat sih, tiap akhir bulan rasanya pala mau pecah sih. Tapi ya saya ngandalin, saya ngandalin yang di atas lah. Yang di atas pasti buka jalan buat saya gitu. Ternyata ya dengan kita diligent, badai pasti berlalu juga gitu loh. Tapi poinnya adalah begini, saya akan link ini kembali ke visi dan mimpi. Saya ingat, waktu saya bilang saya anak kolong kan, saya kuliah di ITB, saya tuh punya cita-cita cowok tuh sesimpel banget. Lulus ITB, saya pengen jadi profesional di bank atau di mana gitu kan, zaman itu tahunnya itu. Punya satu mobil yang bagus, saat itu BMW seri 3 tuh udah keren banget tuh zaman itu. Punya apartemen, udah, I think life is settled for me gitu. Tapi ternyata orang tuh nggak pernah cukup. Begitu kayak you start comparing, oh gini. Nah itu first mistake. Jangan pernah compare dengan orang lain. Yang paling penting adalah you have to compare yourself with your dream, with your vision. Iya Bang. Dan lu just work to achieve that vision. Dan itu udah saya lihat itu ke mitra saya itu. Yang mungkin sekarang uangnya miliaran dolar kali ya, atau saya nggak ngerti lah. Dari nggak punya apa-apa loh. Tapi ya still the same person gitu loh. Jadi it's not about, ya mungkin mobilnya jadi lebih bagus ya gitu. Tapi it's not about that. Lebih karena produksi apa yang harus kita bisa buat gitu. Saya rasa prinsipnya itu sih. Nah begitu kita bisa ngidupin itu dan kita disiplin dengan keuangan kita, itu pasti berhasil kok. Kalau saya boleh lihat ya dengan budaya, saya terus terang kan sosial media juga nggak punya nih Mas. Jadi kan setelah banyak main dengan adik-adik TN yang jauh di bawah saya ini, jadi baru ngerti, oh dunia itu begini tuh, oh Instagram tuh bisa gitu. Anak saya udah mulai remaja kan soalnya kan. Dia ngajarin, oh ada TikTok, ada Instagram, saya baru ngerti nih. Ada istilah FOMO lah, ada ini. Nah ini emang hidup udah makin anak zaman now lebih berat kali ya. Iya, godaannya Bang, kita lagi fokus ke visi, ya dia udah punya ini, punya gitu-gitu Bang. Environment-nya udah berbeda. Yes. Tapi kembali menurut kita, don't compare ourselves with other people. Itu rule number 1. Jadi kita have to be content dengan diri kita sendiri gitu loh. Ya kalau orang mau gini ya bagus buat dia, bukan berarti kita harus ikut dong. Iya Bang. Nah jadi begitu kita punya disiplin,
Sehingga akhirnya kita kembali ke yang orang tua kita dulu ajarin. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kalau kita bisa tidak lebih besar pasak daripada tiang, kita bisa mengambil opportunity ketika opportunity itu hadir di depan kita. Nah, ini butuh kemampuan overtime ya, learning ya. Dan kita bisa mendapatkan mitra atau mentor yang pas, yang genuine mau bantu kita. Dan kita juga mau untuk roll up our sleeve untuk bekerja, pasti sukses lah. Waduh. Ini tetua dari Bang Cahyo nih harus denger nih. Udah pasti sukses sudah. Iya, Bang. Nggak mungkin nggak berhasil lah. Dan saya lihat adik-adik saya di Thailand itu banyak yang jauh lebih berhasil dari saya. Dengan usia yang besar jauh lebih berhasil. Challenge-nya adalah itu, from good to great tadi. Oh, buku itu harus kita Cuma saya nggak iklanin loh ya. Cuma saya baca, Iya. oh ini menarik nih, Ayo, from Bang. good to Iya, great ya. Bang, apa sih rencana Abang ke depannya terkait bisnis Abang nih? Terus sama mungkin ada sedikit pesan-pesan buat para penonton yang sedang menjalani bisnis. Saya rasa gini ya, dunia itu terus berubah. The world is changing, Indonesia is changing, demografi kita juga terus berubah kan. Nah, yang paling penting adalah kita harus ikut dinamis ya. Prinsip kita nggak boleh berubah. Oke. Values kita jangan berubah. Masing-masing mungkin punya prinsip sendiri, punya value sendiri, kita respect itu. What works for you, then it works for you. Bukan berarti have to work to somebody else gitu kan. Itu kita tetap jalanin. Namun yang paling penting adalah kita harus bisa adaptif. Adaptif dan kembali ke prinsip-prinsip dasar tadi. Lihat opportunity, kita jalanin, lihat ini, kita jalanin. Dan yang paling penting cari mentor. Mentor tuh Bang ya, penting itu Bang. Bang, dari tadi Abang ngomongin masalah mentor, ada nggak sih Bang cara kita untuk menentukan mentor yang benar gitu dari mana sih Bang? Follow your heart. Itu literally dari pribadi masing-masing ya Bang? Apa yang benar buat saya mungkin nggak cocok buat kamu, Dik. Apa yang cocok buat kamu belum tentu cocok buat saya. Siap Bang? Dan saya percaya setiap dari kita ini hidup itu ada purpose-nya. Nggak bisa dong semua orang mau jadi presiden. Iya Bang. Nggak bisa dong semua orang mau jadi CEO. Terus yang kerja siapa? Gitu kan? Jadi mungkin ya begitu the way I see life right now itu ini kayak ada network of people yang ada 7 miliar, 8 miliar ini. Kebetulan saya percaya Tuhan. Saya percaya ada Tuhan ciptain saya gitu. Dia udah ngeliat ini ciptanya semua nih. Dia udah punya grand design. Yang ini tugasnya ini tugasnya ini, tugasnya ini. Nah kalau kita stick dengan tugas yang memang tugas kita, itu pasti dapat. Tapi kalau kita mau ngelakuin tugas yang bukan punya kita, tugas orang lain, capek bro. Capek pasti. Itu aja sih simpelnya. Jadi intinya adalah kalau bahasa zaman now-nya itu mungkin kolaboratif ya. Iya. Kolaboratif ya. Saya rasa itu. Dan saya lihat anak-anak yang zaman sekarang, saya lihat anak saya lah ya dua. Itu udah jauh lebih kolaboratif mungkin dibanding yang di zaman kita dulu. Karena kita diajari dengan value yang berbeda ya. Dan saya lihat dunia ini juga makin simple nih. Contoh nih, makin jadi satu ya. Saya tuh baru keluar negeri, keluar dari Indonesia itu pertama, itu pas sudah kuliah. Dengan berbagai alasan lah. Memang saat itu juga keluar dari Indonesia nggak gampang gitu. Kalau sekarang bisa dibilang hampir semua orang mungkin masih kecilnya udah paling nggak ke Singapura kan. Ongkos tiket pesawat juga udah murah dan udah jadi suatu hal yang biasa. Dunia kan makin sempit kan. Iya. Kalau saya lihat orang tua saya atau kakek saya itu mungkin keluar dari kota Solo aja atau keluar dari Pulau Jawa aja udah jauh banget tuh rasanya gitu kan. Nah itulah perkembangan dunia. Kalau sekarang kan enak banget tinggal dimanapun juga bisa WhatsApp video call kan. Iya. Infrastrukturnya udah berbeda banget Iya, ya Bang. jadi dari zaman dengan dunia yang berbeda ini pasti challenge-nya berbeda. Makanya kalau saya perhatiin sekarang kan katanya nih anak-anak muda sekarang nih katanya nih ya ada masalah mental health, Iya Bang. masalah saya bisa pahamin karena memang it's a different world. Zaman dulu kita chill banget, santai aja. Iya Bang. Kalau sekarang dengan overloaded information begini pusing bro. Nah itu poin saya. Asal kita tetap fokus, kita percaya dengan apa calling kita masing-masing nih. Kita fokus, kita punya mimpi, kita punya visi, kita execute, dan kemudian juga kita melakukannya bukan buat diri kita ya, tapi kita ngelakuin benar-benar buat komunitas kita, buat
keluarga kita, atau kita buat negara kita, buat dunia. Ada loh orang yang kayak itu, saya tanya mitra saya itu, pernah ada satu orang lain lagi dari negara lain datang, kamu udah saya simpelnya begini, lu udah kayak gitu kok, buat apa sih duitnya gitu kan saya. Dia tanya dia lah, bukan saya nanya dia ya. Dia bilang gini, loh saya nggak pakai jam mewah, saya pakai jeans kemana-mana, pakai baju kaos biasa atau apa, tapi saya mau bangun society saya. Itu kan ada satu mimpi kan. Iya. Dia pengen ilmu itu berkembang sehingga lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Nah, saya yakin ya, kalau kita udah purpose kita melakukan bisnis, kita melakukan usaha, itu adalah untuk membangun, itu pasti semesta akan mendukung, bro. Dimudahkan ya Bang ya jalannya kasarnya. Beda dong kalau saya mau bangun ini, saya mau biar saya kaya raya. Dulu kan sempat bercanda tuh, apa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Tapi mungkin perlu dipertambahkan gitu loh, dengan bagaimana kita memberi dampak, memberi manfaat buat orang lain. Nah, sebetulnya itu kepada triprasita siswa ya. Bener Bang, memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Berarti buku sakunya luar biasa. Siap Bang, dapat pujian saya banyak. Oke, berarti teman-teman semua tahu ya, berarti kita harus cari core value kita Bang, dan stick sama visi misi kita, dan pastikan tujuan kita baik, karena kalau tujuan kita baik, ya mungkin alam semesta juga mendukung juga gitu, selama tujuannya baik gitu, apalagi untuk society kita, nggak cuma buat pribadi kita gitu. Oke, sudah cukup banyak Bang kita ngebahas, emang nggak ada waktu yang cukup kali ya kalau misalnya kita ngebahas tentang Bang Cahyo ini, ilmu-ilmunya kita serap gitu ya. Tapi kita sudahi saja di sini. Baik lagi, kami dari Aktif Mencari Bisnis Bang, terima kasih banyak atas waktunya Bang, sudah menyempatkan waktu. Siap Bang. Dari saya Prabudi Kehadian, signing out. Saya Wijaya Ratomo, terima kasih. Terima kasih semua, I am friends, bye. Semoga termotivasi. Bye.